Timur fajar cerah gemerlapkan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali saat ini giliran kami membacakan buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Tim Majelis Kaji dan Tajwid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita masuk ke subjudul 4, jumlah bacaan tasbih. Pertanyaannya, ada orang berpendapat bahwa membaca tasbih dalam rukuk dan sujud itu hanya 1 kali, karena dalam HPT himpunan putusan tarjih juga hanya disebut 1 kali. Sementara itu ada pula yang berpendapat bahwa membaca tasbih dalam rukuk dan sujud itu boleh lebih dari 1 kali, karena ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih dalam rukuk maupun dalam sujud. Manakah yang benar? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Fajar Mutakin, Metro Lampung Tengah. Jawabannya, untuk menjawab pertanyaan saudara, di sini perlu dikutip ungkapan yang terdapat dalam himpunan putusan tarjih dan sekaligus dengan dalil-dalilnya mengenai bacaan dalam rukuk dan sujud. Himpunan putusan tarjih HPT menyebutkan, kemudian angkatlah kedua belah tanganmu seperti dalam takbir permulaan, lalu rukuklah dengan bertakbir seraya melempangkan antar kurung meratakan punggungmu dengan lehermu, memegang kedua lututmu dengan 2 belah tanganmu. Sementara itu berdoa, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau berdoalah dengan salah satu doa dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu dengan menghadapkan ujung jari kakimu ke arah kiblat, serta mengangkat tanganmu daripada kedua lambungmu dengan mengangkat sikumu. Dalam bersujud itu hendaklah kamu berdoa, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau berdoalah dengan salah satu doa daripada Nabi SAW. Antar kurung HPT himpunan pusat tarjih cetakan ketiga halaman 77 sampai 78. Dari uraian terdapat di dalam HPT tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa bacaan atau doa dalam rukuk dan sujud tidak hanya bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, tetapi bisa juga doa yang lain yang dituntutkan oleh Nabi SAW, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis. Dalam HPT tersebut tidak dijelaskan apakah bacaan itu harus 1 kali atau beberapa kali. Yang jelas penyebutan hanya 1 kali dalam HPT itu tidaklah berarti bahwa HPT melarang membacanya berulang kali. Untuk mendapatkan pengertian yang lebih tegas, berikut ini dikutip dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh HPT untuk bacaan antar kurung doa dalam rukuk dan sujud tersebut. Hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya mengucapkan Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Maka hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah.
Kemudian hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah yang artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi SAW, maka di dalam rukuknya beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim, dan dalam sujudnya Subhana Rabbiyal A'la. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Aisyah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya beliau membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat war Roh. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Hadis-hadis di atas tidak menegaskan harus berapa kali doa-doa itu harus dibaca. Di dalam hadis itu hanya disebutkan sekali, tetapi hal itu tidak berarti bahwa membacanya itu harus satu kali. Sebab ada hadis lain yang memberikan tuntunan bahwa Rasulullah SAW membacanya tidak hanya satu kali. Hadis-hadis tersebut adalah hadis sebagaimana dikemukakan oleh penanya berikut ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Muslim dari Aisyah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah Nabi SAW dalam rukuk dan sujudnya banyak membaca Subhanakallahumma rabbana hamdikallahumma firli. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kemudian hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari Anas yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya tidak melihat seorang pun yang salatnya mirip dengan salat Rasulullah SAW dari anak ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Maka kami memperkirakan dalam rukuknya ia membaca tasbih 10 kali dan dalam sujudnya 10 kali pula. Antar kurung hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dan Anas. Dari hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu tidak hanya dibaca satu kali, tetapi bisa lebih dari satu kali. Mengenai jumlah bacaan tasbih ini, Asy-Syaukani mengatakan bahwa pendapat yang terkuat adalah agar orang yang sholat sendirian atau munfarid menambahkan bacaan tasbih itu menurut keinginannya, dengan ketentuan bahwa makin banyak makin baik. Hadis-hadis sahih yang menyatakan dipanjangkannya rukuk dan sujud oleh Nabi SAW menjadi alasan yang memperkuat pendapat ini. Begitu pula imam dalam sholat berjamaah, ia boleh membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih dari satu kali, asal saja para makmum tidak merasa kesulitan dengan dipanjangkannya rukuk dan sujud itu. Berdasarkan keterangan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud itu boleh lebih satu kali, tetapi tentu saja tidak berlebih-lebihan sehingga menimbulkan kesulitan. Wallahu a'lam. Demikian pembacaan buku hadis pagi ini. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.